Dunia sepak bola tidak pernah benar-benar damai. Di luar stadion, di warung kopi, di sosial media pertempuran terus terjadi, bukan antara klub, bukan antara negara, tapi antara dua nama yang tak pernah bisa duduk dalam satu meja. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sudah lebih dari 15 tahun, dunia terbelah. Di satu sisi, ada mereka yang menganggap Messi adalah titisan sepak bola itu sendiri, dewa kecil dari Rosario yang mengubah pertandingan menjadi lukisan hidup. Di sisi lain, ada yang menyebut Cristiano Ronaldo sebagai puncak pencapaian manusia, sebuah mesin yang dirancang untuk mencetak sejarah. Tapi pertanyaannya bukan siapa yang lebih populer, bukan pula siapa yang lebih banyak pengikut di Instagram. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan, siapa GOAT sebenarnya, dan siapkah Anda menerima jawabannya? Delapan Ballon d'Or, itu milik Lionel Messi, angka yang bahkan Cristiano Ronaldo hanya bisa dekati, satu demi satu. Trofi individual berguguran di rak Messi, termasuk The Best FIFA Men's Player, sepatu emas Eropa, hingga Playmaker of the Year. Tapi, Ronaldo tak pernah bergantung pada juri. Ia mencetak rekor demi rekor, top skor sepanjang masa Liga Champions, pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, dan satu hal yang tidak dimiliki Messi, pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negara dan klub. Jadi, siapa GOAT? Fans Messi akan bilang, trofi individual adalah bukti kejeniusan. Fans Ronaldo membalas, statistik tidak pernah bohong, dan Anda pun mulai ragu, atau semakin yakin. Messi bermain seolah-olah ia sedang melukis. Setiap sentuhan adalah sapuan kuas yang halus. Setiap dribble adalah bait puisi dari seorang penyair yang tidak butuh banyak kata. Dia berjalan di antara 5 pemain seolah-olah sedang berdansa. Ia tidak hanya melihat celah, dia menciptakan celah. Dia tak butuh tenaga untuk menghancurkan pertahanan. Ia hanya butuh sentuhan magis dan arah tubuh yang tak bisa ditebak. Lawan mengepungnya, tapi bola tetap menempel di kakinya, seolah bola itu jatuh cinta dengan pergi dan bersedia mati bersamanya di dalam kotak penalti. Messi bukan sekadar pemain, ia filsuf yang menyampaikan ajaran sepak bola melalui gerakan diam. Dan kadang, diamnya lebih menusuk daripada teriakan supporter. Tapi di sisi lain lapangan, ada sosok yang tak pernah meminta ruang, dia merebutnya, Ronaldo. Sosok yang dibentuk bukan hanya oleh bakat, tapi oleh ambisi yang membara dan kerja keras yang brutal. Ronaldo tidak menggoda bola, ia mencengkeramnya. Ia tidak menari di depan bek, ia menghantamnya dengan kecepatan dan kekuatan. Setiap lompatannya bukan cuma untuk mencetak gol, tapi untuk mendominasi. Setiap sundulannya bukan sekadar arah, tapi adalah keputusan. Dia berlari bukan hanya untuk menjemput bola, tapi untuk meninggalkan semua orang di belakang. Ronaldo bukan bermain untuk memukau, tapi untuk membuktikan. Lihat bagaimana Messi melewati Jerome Boateng pada 2015, membuat bek Bayern itu tersungkur seperti ditarik gravitasi tak terlihat. Itu puisi. Tapi lihat bagaimana Ronaldo membalikan keadaan lawan Atletico Madrid di Liga Champions ke 2019, hat-trick comeback, ledakan emosi, itu perang. Satu adalah pelukis yang memainkan ritme lembut, satu adalah prajurit yang mengguncang stadion dengan amunisi ketepatan dan tenaga. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi bagaimana kau menang, dan disinilah pertanyaannya makin panas. Apakah kita mencintai keindahan, atau kita memuja kekuasaan? Dan ketika mereka bertemu, satu menciptakan ruang dalam sempitnya dunia, satu menaklukkan dunia meski ruang begitu sempit, maka pertanyaannya, bukan lagi siapa yang lebih hebat, tapi apa yang kita cari dari sepak bola. Jadi, sepak bola itu seni atau perang? Cristiano Ronaldo adalah merek global, dari parfum, jam tangan, hingga hotel, lebih dari 600 juta pengikut di media sosial. Ia bukan hanya pemain bola, ia adalah ikon, simbol kesuksesan, disiplin, dan daya tahan. Messi, lebih kalem, lebih tertutup, tapi di Argentina, ia lebih dari manusia. Ia adalah pemenuhan janji, pengganti Maradona yang dulu dianggap mustahil di mata penggemarnya. Messi bukan sekadar pemain, ia adalah inspirasi tentang bakat alami yang tidak bisa ditiru. Dunia pun kembali terbagi, bakat murni atau kerja keras gila-gilaan. Messi menghabiskan 2 dekade di Barcelona, membangun dinasti,
menjadi raja di satu kerajaan. Ia mengorbankan semuanya untuk satu klub, tapi banyak yang menyebutnya hanya besar di zona nyaman. Ronaldo menjelajah dari Inggris ke Spanyol, ke Italia, kembali ke Inggris, hingga akhirnya ke Timur Tengah. Semua ia taklukkan, semua ia tinggalkan dengan rekor. Fans Messi bilang, itu kesetiaan sejati. Fans Ronaldo membalas, itu keberanian, bukan kenyamanan. Apakah GOAT harus tinggal di satu tempat atau menguasai dunia? Tahun ke-2022 Messi mengangkat Piala Dunia. Dunia membisu, lawan terdiam, bahkan sebagian fans Ronaldo mulai goyah karena Piala Dunia adalah mahkota tertinggi, mahkota yang tak pernah diraih Ronaldo. Tapi Ronaldo pernah membawa Portugal juara Euro ke-2016, sesuatu yang belum pernah Messi lakukan. Satu-satunya trofi senior Messi sebelum Qatar hanyalah Copa America, dan itu pun diraih setelah sekian kali gagal. Namun, sejarah lebih mudah mengingat siapa yang terakhir tertawa, dan di akhir cerita, Messi tersenyum dengan medali emas di dada. Apakah itu akhir dari debat? Atau justru bahan bakar baru bagi mereka yang belum rela? Mari kita jujur, ada garis tipis antara penggemar dan pemuja, antara fans sejati dan fanatik buta. Fans Messi akan berkata, lihatlah permainannya, ia tak perlu bicara banyak, kakinya yang berbicara. Tapi saat Messi kesulitan di PSG, mereka bungkam. Saat Ronaldo berjaya di Euro 2016, mereka pura-pura lupa. Fans Ronaldo berkoar, CR7 bisa main di mana saja. Tapi saat ia struggle di Mujilid 2, mereka cari alasan. Ketika Messi mengangkat Piala Dunia, mereka bilang itu karena keberuntungan. Jadi siapa yang sebenarnya tidak siap menerima kebenaran? Apakah Anda benar-benar mencintai pemain Anda? Atau Anda hanya tidak mau melihat yang lain menang? Karena kalau debat ini hanya tentang fakta, semuanya sudah ada. Tapi kalau ini tentang ego, maka pertarungan ini akan hidup selamanya. Dan kini, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa GOAT sebenarnya? Jika Anda fans Messi, mungkin Anda akan menutup video ini dengan puas, karena angka, trofi, dan emosi kini memihak Messi. Jika Anda fans Ronaldo, Anda mungkin marah, karena tak semua bisa diukur dengan medali, karena GOAT bagi Anda adalah yang tak pernah menyerah, yang terus bertarung bahkan ketika dunia membencinya. Mungkin GOAT bukan tentang siapa yang terbaik, mungkin GOAT adalah siapa yang paling Anda cintai, dan cinta tidak butuh alasan, ia hanya butuh keyakinan. Sekarang kami tanya Anda, siapa GOAT sebenarnya? Messi atau Ronaldo? Tulis di komentar dan bersiaplah, karena perdebatan ini belum selesai.